lembut. Dia suka baperan. Kalau jalan pelan, sering nunduk. Nah, kalau dingin kering, biasanya kurus, kering, bersisik. Kalau dingin lembab, dipegang dingin tapi badannya berisi. Suaranya tetap juga lembut. Orang tipe dingin seperti ini dikasih kangen water, dikasih jus semangka, dikasih rendaman timun, ginjalnya bakal drop. Saat itu daya saring pun bakal lemah. Ya, kangen water diminum sesekali bagi orang dingin tak mengapa. Tapi kalau rutinitas berlebihan, ginjal bakal lemah. Kangen water dikonsumsi untuk orang yang tipe panas dan punya penyakit panas bermanfaat. Ada orang kena batu ginjal, asam urat, kasih kangen water sampai sembuh. Kenapa? Peruntukannya. Ini contohnya. Kalau memang karena kebanyakan dingin, berarti apa? Yang dingin-dingin, minumnya yang hangat-hangat, ya. Dikasih jahe, dikasih madu, kasih propolis, lauk hewaninya, wah, pele ayam jago, kambingnya kambing jantan, ya. Pilih yang hot-hot kalau dia lagi dingin. Jangan lupa terapi kaki dia sangat penting, menginjakkan kaki terus, ya. Itu apa? Menguatkan fungsi ginjal dan peredaran darah ke ginjal sehingga mensupport daya saring ginjal juga. Nah, kalau darahnya kotor dibuang darahnya, ya, buang darahnya. Kalau ada orang ginjal lemah karena sedih, sedihnya harus dirilis. Ada kami dapati beberapa bapak-bapak cuci darah. Saya tanyakan pola makan saya dibanding dia nggak ada apa-apanya saya. Jauh lebih disiplin dia. Saya tanyai puasa, setiap Senin Kemis nggak pernah meninggalkan puasa walaupun dia cuci darah. Saya tanyai pola tidur, begadang, nggak ada begadang. Tidur di awal malam, sholat malamnya Masya Allah. Saya nggak ada apa-apanya. Lah terus kenapa inti cuci darah? Inti ada masalah sama istri. Iya, Tan. Anak stres sama istri saat omongannya pedes terus. Ini laki-laki dingin, istrinya panas. Harusnya kalau Anda dapat istri panas, Anda harus apa? Udah namanya istri panas, ya gitulah dia. Harusnya gitu. Nggak usah dimasukin hati. Kalau Anda jadi laki-laki, tipe dingin, istrinya panas, Anda nggak bisa merilis. Nggak jadi laki-laki easy going, Anda bakal jadi seperti ayam sayur. Ada petir, lari, nabrak dinding, mati. Anda harusnya apa? Jadi laki-laki seperti apa? Burung elang. Burung elang bisa berumur 70 tahun. Kenapa? Hatinya kuat. Nah, kalaupun keluar kata-kata pedas dari istri, udah easy going. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, jangan lewat kiri. Eh, Anda sakit hati nanti. Wanita diciptakan dari apa? Dari bele, tulang rusuk. Iya apa enggak? Dan tulang rusuk itu kan banyak. Yang paling bawah itu pendek apa panjang? Pendek. Lebih lentur apa lebih keras? Lentur. Semakin ke atas, semakin panjang, semakin keras. Semakin ke atas, semakin panjang, semakin keras. Sampai yang paling keras, paling atas nih, tulang selangka. Ini klavikula. Yang paling keras. Anda, kalau ada di antara Anda, dapat istri yang paling keras seperti tulang ini. Tapi Anda disebutkan Nabi. Itulah wanita dari tulang rusuk. Idza aqamta, idza aqamta, kalau Anda paksa yang bengkok ini lurus, bakal apa? Patahnya itu apa? Perceraian. Jadi Anda harus sabar, solusinya itu. Anda dapat istri tat, istri anak tat, ya Allah keras banget tat. Ya sudah Anda sabar. Sampai Nabi bersabda, la yakrah, la yafrah mu'minun mu'minan kariha minha khuluqan rudhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya gara-gara satu akhlak yang buruk. Lupakan akhlak buruk ini, ingat kebaikan dia begitu banyak. Anda dihibur sama Nabi. Dihibur sama Nabi juga. Kalau Anda disakiti istri, para bidadari mendoakan keburukan untuk istri. Qatalakillah. Semoga Allah perangi kalian wahai istri di dunia. Fa innahu dakhilun yushiku ayyufarikaki ilaina. Itu suami kamu itu seperti tamu, dia mampir sama kamu, ntar lagi dia pamit ketemu dengan kami para bidadari. Nah, seneng Anda, Pak. Nah, Anda disakiti bidadari mendoakan keburukan untuk istri Anda, nunggu Anda ketemu nanti. Anda dijemput. Istri Anda cemburu dengan istri Anda yang di dunia yang menyakiti diri Anda. Disakiti dengan matanya istri Anda, lisannya istri Anda, tangannya istri Anda.
Salah dikit dicubit sampai lebam, sabar Pak. Salah dikit, wah ngomong, masya Allah, sampai kayak 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 istri pakai speaker aja. Subhanallah. Matanya sampai merah kalau terbelalak. Itu istri Anda sedang ada jinnya, Pak. Jangan dibiarin. Ruqyah dia. Oh, subhanallah. Anda bayangin, wanita itu ada yang sampai keras. Sampai kalau keras, tulang rusuk paling atas. Berarti paling keras. Tapi Anda ingat, Alhamdulillah, istriku dari tulang kelavikula, tulang rusuk paling atas. Alhamdulillah. Walaupun dia keras, tapi Alhamdulillah masih tulang rusuk. Coba kalau istriku tulang betis, benjol kepalaku. Rahimahullah jami'an. Jadi Anda perhatikan, barakallahu fikum, ya. Anda harus apa? Belajar. Kita belajar banyak dari apa? Nabi. Ya, belajar dari Nabi. Apa? Bagaimana sih biar nggak jadi keluarga yang toksik? Bagaimana sih biar nggak jadi laki-laki sama laki-laki yang toksik? Bagaimana biar nggak jadi hubungan bapak ibu dengan anak yang toksik? Mertua, bapak, biar hubungan baik. Ya, ini yang perlu kita jaga. Karena apa? Banyak penyakit kadang muncul dalam rumah tangga. Urusan makanannya salah, urusan masalah apa? Hubungan rumah tangga salah. Jadi kalau tadi ada ginjal lemah karena psikis, ya dirilis masalah psikisnya. Emangnya bisa sedih dirilis? Ya bisa lah. Dengan apa? Ridho dengan qada dan qadar. Jangan jadi suami istri sama-sama menendam, sama-sama sedih. Jangan. Kami dapati di Surabaya ada seorang wanita kena tumor rahim, perutnya buncit, pahanya membengkak, didorong kursi roda, perempuannya lemas, seperti nggak punya gairah hidup. Anaknya dua, konsultasi pribadi. Tanya, Bu, ini bukan pola makan ibu. Ibu karena pikiran. Ngomongnya itu lemes, lembut, dan orangnya memang lembut. Ya, tangannya itu kelihatan dingin. Kemudian tanya, sejak kapan ibu sakit, Bu? Sejak ini tat nikah sama orang depan ustadz ini tat. Oh, berarti sakitnya gara-gara psikis. Ternyata suaminya kalau ngomong selalu nyakitin hati istrinya. Pak, sudah ketemu ya. Kalau sudah penyakit sama obat sudah ketemu, sudah cocok, akan sembuh. Sekarang penyebab sakit istri Anda gara-gara lisan Anda, Pak. Kalau Bapak ikut membantu saya ngobatin istri Anda, top dari lisan Bapak. Siap, Tat. Kalau memang itu, saya harus merubah diri saya, Tat. Iya, Pak. Jadi kalau ngomong hati-hati, Pak. Siap. Ibu, stop sampai di sini ya. Maafin si Bapak. Ya, ikhlasin apa yang telah lalu. Subhanallah, terus apa? Terapi baca Al-Quran, ridho dengan kodok dan kodar, melakukan terapi, hentakan kaki ini biar darah ini lancar. Kemudian pola makan, diganti pola makan yang panas-panas untuk memanaskan dia. Karena tumornya bakal dingin, sesuai dengan sifat dingin dia, dan dia tersakiti sampai sedih berlebihan. Dinginnya numpuk, timbullah tumor yang sifatnya dingin. Tumor dingin, benjolannya besar, tapi nggak ada nyeri. Kalau tumor panas, benjolannya lembek, tapi nyeri banget. Itu disebutkan Abdul Hasan al-Baghdadi. Subhanallah, setelah dirilis, baru 2 pekan datang lagi ketemu. Tat, masih ingat kami nggak, Tat? Lu yang mana ya? Yang dulu, Tat. Yang konsultasi di sono. Oh iya, oh iya iya. Lah mana kursi rodanya? Alhamdulillah sudah bisa berdiri tanpa kursi roda. Baru 2 minggu. Update terapi dan pola makan. 1 minggu kemudian suaminya chatting. Tat, keluar dari rahim saya benjolan hitam sebesar kelapa. Setelah itu perut istri saya kempes, pahanya kempes. Coba selesai. Ketika apa? Anda sudah menemukan sensenya. Ada sebaliknya kami dapati ibu-ibu kalau head sampai headnya bisa sebulan. HB-nya kalau drop sampai 2,9. Masih bisa jalan ke rumah sakit dokter geleng-geleng. Usut punya usut, ini bukan makanan. Saya tanya, Bu, apakah ibu punya dendam sama suami? Baru keluar semua aibnya suami. Oh, suami saya, Tat. Dia nggak tahu, Tat. Dia cari nafkah cuma dapat sekian juta. Saya, Tat, yang punya bisnis. Dia numpang dari saya. Nah, mulai dah. Ujung-ujungnya setelah ngomong lama,
keluar ngikik-ngikik. Ternyata jinnya sudah masuk. Jin masuk dari apa? Pintu dendam. Hatinya sudah kebuka, setan masuk. Bu, ibu mau berobat ke penjuru dunia, nggak akan sehat-sehat kalau ibu nggak melepas dendamnya ibu. Mau ke dokter seujung dunia dikasih apa, ibu bisa nggak sehat. Belum dapat sehat. Karena intinya lepas sebab. Lepas dendam ibu kepada suami. Ibu mau berobat dokter dari jin saja, belum tentu sehat. Kalau ibu masih dendam, ini lepas dendamnya. Ya, jadi itu solusinya. Jadi apa? Anda lihat sebabnya apa ini? Sebab psikis, ginjalnya lemah, apa sebab makanan, ya apa sebab begadang, atau sebab yang lainnya perlu ditelaah dulu. Anak kami umur 9 tahun ada vitiligo di leher. Apakah ada obat yang cocok? Ibnu Qayyim mengatakan vitiligo pakai bawang putih. Bawang putih digosokin di vitiligonya. Ya, bisa juga dikonsumsi. Kalau anak 9 tahun bisa dikonsumsi pakai bawang, misalnya bawang lanang, dosisnya setengah siung aja sehari sekali. Ditumbuk, campur madu, konsumsi. Terus untuk vitiligonya digosok aja pakai bawang putih di lokasi vitiligonya. Jangan biasakan wasiat para ulama di masa silam Ibnu Qayyim, jangan biasakan habis makan ikan minum susu. Jangan dibiasakan habis makan ikan minum susu. Kalau malam salat tahajud dan paginya ba'da subuh tidur lagi, apa diperbolehkan? Kalau rutinitas jangan. Kalau malamnya begadang karena ada keperluan, tak mengapa. Karena nggak kuat paginya. Karena apa? Karena ada hajah darurat. Malam misal begadang membahas satu hal yang memang mengharuskan begadang. Maka besoknya tidur kenapa? Darurat. Ad-daruratu bihal muhdharah. Ad-darurat qadar bimaqadiriha. Perkara darurat membolehkan apa yang dilarang. Tapi darurat itu ada dosisnya. Bukan tiap hari tidur habis subuh. Bukan. Ya. Makanya Nabi berdoa, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya, ya Allah berikan keberkahan di waktu pagi hari pada umatku. Berarti waktu berkah di pagi hari jangan tidur. Makanya tidur setelah subuh dijuluki Ibnu Qayyim namanya hurqun. Li'annahu yu'riku angkar rizq. Tidur yang membakar apa? Diri Anda. Karena apa? Membakar rizki. Imam Syafi'i mengatakan tidur setelah subuh namanya hailulah. Li'annahu yahillu angkar rizq. Karena membuat rizki Anda kabur, lari. Nah, maka jangan biasakan tidur ba'dal fajar. Sesekali ketika butuh saja. Orang yang tidur ba'dal fajar di waktu dari sholat malam, tiroidnya bekerja, kemudian Anda bikin tidur, akhirnya apa? Api dalam tubuh bakal lemah. Saat itu timbul apa? Dahak numpuk dan timbul benjolan-benjolan. Makanya sebagian dokter mengatakan orang yang sering tidur setelah subuh potensi terjadinya tumor, benjolan dan kanker. Ya, maka ketika butuh saja. Akhir-akhir ini Ana merasa benci dengan adik kandung karena merasa kecewa dengan sifat wataknya yang semakin hari semakin tidak Ana sukai. Apakah seperti ini bisa menyebabkan sakit? Iya, bisa jadi Anda dan adik kandung Anda bermasalah. Masalah apa? Setan sedang menyerang diri Anda berdua. Ya. Bagaimana solusinya? Ya, sadarkan adik untuk dekat kepada Allah. Banyak lakukan ruqyah mandiri, baca Al-Qur'an, kalau perlu mandi air ruqyah, ya. Kemudian sering ikut kajian-kajian. Bagaimana solusinya? Karena saya diamkan tapi adik tidak berubah. Kadang diam itu nggak jadi obat. Kita harus bicara. Dudukkan dia dan sampaikan kepada dia. Karena ada yang merubah akhlak seseorang ketika apa? Dia dikuasai syaitan. Ya, contoh ini, ada orang tipe dingin. Dia pendiam, santun, ngomongnya lembut. Tiba-tiba berubah. Rajin maksiat, kalau ngomong das terus, ya, suka nyecar, kemudian suaranya melengking, hobi makanannya juga berubah. Kadang kita jadikan apa? Ini barometer, ini orang sedang diganggu oleh ruh yang lain, yaitu jin, syaitan. Lihat apakah dia mulai berkurang porsi baca Al-Qur'annya. Apakah dia masih sering sholat ke masjid, sering kajian,
Anda lihat dia ada perubahan nggak? Ya, kadang apa? Mereka berubah karena serangan dari syaitan. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun." Orang-orang yang bertakwa kalau diserang sama setan, serangan setan berupa apa? Ada yang menyebutkan serangan setan berupa al-ghadab, marah. Ada yang mengatakan al-gham wal hazan, rasa sedih, gundah gulana. Itu juga serangan setan. Maka harus cepat kembali kepada Allah sehingga apa? Faidahum mubsirun, biar dia istiqomah lagi. Kalau tadi diceritakan bahwa Nabi tidak memakan makanan yang beliau tidak suka. Jadi bagaimana seorang ibu yang sedang membiasakan anaknya untuk terbiasa makan sayur? Simple. Anda kalau pengen anak Anda makan sayur, dimulai dari Anda. Kalau Anda suka makan sayur, anak bakal ikut-ikutan. Karena apa? Dia duplikator. Dia bakal mencontoh orang yang ada di dekatnya. Seperti Anda bilang, ya, nak, kalau minum sambil duduk, nak. Lah Anda minum sambil berdiri. Ya anak nggak mau. Oh, bunda sama abi juga minumnya berdiri. Nah, jadi apa? Kita harus kasih contoh. Pengalaman saya juga demikian. Dulu anak-anak nggak suka dengan kurma. Ketika kita mulai suami istri makan kurma dengan semangka, kurma dengan timun, si anak akhirnya ikut-ikutan. Akhirnya tanya, ini lebih sehat ya? Mereka yang tanya, kalau coklat ini sehat nggak ini? Coklat yang beli kemarin. Akhirnya dia tanya, oh sehatan ini. Akhirnya dia bakal apa? Ngikuti kebiasaan orang terdekatnya. Yang dimaksud cuka ini yang seperti apa? Bukan cuka kimia, cuka dapur, tapi cuka maksudnya kalau cuka di zaman Nabi seringnya disebutkan Ibnul Hajj, cuka kismis dan cuka kurma. Ya, kalau di zaman sekarang Anda bisa pakai cuka apel, cuka delima, cuka kelapa, cuka madu, emang bebas, Anda nggak masalah. Dan saya nggak perlu minum cuka, Tat, karena pasangan hidup saya kayak cuka, Tat. Ini masalah ini. Ini. Sedang ada dendam dia. Tapi kalau memaksa anak untuk makan sayur padahal anak nggak suka, nggak usah dipaksa, Anda aja mulai. Jadi kadang anak itu dirubah dengan tanpa marah, tanpa paksa, tapi dengan kesadaran. Dengan apa? Anda sebutkan keutamaannya, Anda puji dia ketika dia makan-makan sayur, kemudian Anda contohkan dia. Itu yang penting daripada dipaksa. Ya, mereka lebih nggak mendengar dan bahkan melawan. Untuk mengurangi kesemutan di tangan sebaiknya konsumsi apa? Kesemutan ini biasanya karena apa? Bisa karena selepas olahraga, karena gerakan ekstrim atau kuat, dia bisa kram karena ada saraf yang terjepit di antara otot. Bisa juga ya kalau nggak ada aktivitas berat, kram begitu saja berarti apa? Ada pengentalan darah. Dan darah kalau kotor, darah kental bakal jadi racun bagi sel dan jaringan. Obatnya apa? Pertama, buang darah tersebut di sekitar tangan, ima dibekam, ima difasdu. Kemudian stop makanan yang mengentalkan darah. Anda jangan terobsesi, saya harus minum pengencer darah. Salah. Harusnya Anda apa? Hentikan pengental darah. Lah Anda minum pengencer darah tapi makan tepung tiap hari, bakwan setiap pagi, rendang santan setiap hari, jarang sayur, jarang buah, minumannya manis-manis. Ya akhirnya darah kental. Anda konsumsi pengencer darah. Pengencer darah dibuat pabrik untuk mereka yang nggak mau move on dari apa? Pengental darah. Kalau kondisi Anda seperti ini, minum pengencer darah dari apa? Makanan, buah-buahan, minuman, sayuran. Sayurannya yang cerah-cerah. Konsumsi lobak putih, panas tapi ngencerin darah. Minumannya konsumsi teh bunga rosella tanpa gula, ya. Kemudian nasi dikurangi, tepung kurangi, kambing, bebek, ayam stop dulu, rendang stop dulu, rawon stop dulu. Lauk hewaninya pele ikan, daging putih. Ya, nasinya juga dikurangi dulu. Nah, ciri-ciri sakit terkena sihir dan khodam apa saja? Sudah ada di link kajian kami. Karena sudah mepet waktunya, 4 menit lagi. Usia 50 tahun ke atas apakah harus mengurangi nasi? Anda nggak makan nasi aja nggak apa-apa.
Masalahnya di negeri kita nih kalau sahur nggak pakai nasi belum sahur. Di Arab aja kalau ada orang sahur nasi, syahada majnun hada. Pagi udah makan nasi sahur katanya. Dulu waktu saya di Yaman. Ya, pagi makan nasi juga, siang nasi, sore nasi, malam nasi. Sehari makan 5 kali nasi. Ya, eh jadi ya nggak harus kita apa sering-sering nasi, nggak harus. Ya, ketika semakin kita usia, bukan semakin banyak makan, salah. Usia semakin tambah, pencernaan semakin butuh untuk dikurangi makanannya. Dan sehat itu bukan dengan banyak makan. Sehat justru dengan mengurangi makanan. Semakin tua, semakin mengurangi makanan, semakin kuat. Lihat Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, makan sehari hanya 2 kali. Satu dari 2 kali cuma makan kurma, kata Suyuti dan Ibnu Qayyim. Tanpa mengatakan sunnahnya makan sehari 2 kali. Enggak bisa dibilang sunnah. Karena urusan dunia. Ya, Nabi makan sehari 2 kali, Islam jaya. Nah, sahabat Nabi berkata, "Kunna naghzu ma'an Nabi SAW sab'a ghazawatin wa akalnal jarada." Kami pernah berperang bersama Nabi 7 kali peperangan, kami hanya makan belalang. Islam jaya, ya. Dapat juangnya makan belalang. Bukan apa? Makan rendang, harus makan ayam, harus makan susu yang ada apa kandungan proteinnya tinggi. Udah mikirnya panjang, udah dunia itu simple. Ini yang kembali kepada niat. Islam jaya bukan gara-gara makanan, bukan gara-gara senjata, bukan gara-gara fisik, tapi Islam jaya karena taat, karena ikhlasnya umatnya, karena sholatnya mereka, doanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Demikian. Saya perempuan usia 58 tahun, keluhan pundak bau sampai tangan sakit ngilu. Iya, ini biasa pengentalan darah. Apa penyebab kesemutan dan kebas? Ya Allah, sama semua nih keluhannya. Anak kami perempuan usia 10 tahun ada vitiligo di pipi. Sama tadi, vitiligo sama. Saya ibu usia 56 tahun, jari tengah yang kiri, trigger finger, tidak bisa ditekuk. Ini juga pengentalan darah. Frozen shoulder, trigger finger. Sebenarnya kasusnya darah kotor. Kenapa? Darah kotor racun untuk sel jaringan setempat. Ya, buang darahnya, perbaiki pola makan. Mata saya sudah kena katarak, tapi kata dokter masih tipis. Anda lihat, katarak Anda karena makanan, karena penyakit, atau karena sedih. Ya, ada kami dapati ibu-ibu usia 65 tahun kena katarak, pertama kena kencing manis. Setelah itu kena katarak dalam hitungan 2 pekan. Kemudian kita lihat pola makannya, Masya Allah, bagus pola makannya. Kami tanya kepada menantunya, Bu, apakah mertua ibu ini ada kesedihan? Iya, Tat. Semenjak 1 tahun ditinggal suaminya, dia sering sakit. Nah, berarti katarak karena sedih, sebelum katarak kena kencing manis. Ya, ada yang katarak gara-gara makanan. Ya. Kalau kelingking kaki kanan nyeri, ya Allah sakitnya sama semua. Ya, itu sakitnya zaman sekarang. Insya Allah next time kita agenda kalau memang mau ada terapi. Karena kemarin sebelumnya ada miskomunikasi. Kalau Anda memang minta jatah terapi, nggak akan ada kajian asar. Tapi kalau Allah, karena ada miskomunikasi, sehingga dipikir nggak ada terapi, sehingga langsung diagendakan kajian setelahnya. Lafu minkum itu saja. Semoga Allah angkat penyakit kita semua. Medisnya, non medisnya, akutnya, kroniknya, fisiknya ataupun psikisnya. Semoga Allah muliakan kita dengan ketaatannya. Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum kalau ada salah ucap dari saya. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa?